Ya, teman-teman, keadaan apapun yang kita alami itu pasti tidak ada yang di luar kendali Tuhan, ya. Dari atas tahtanya, di dalam Wahyu 4 kita sudah membahas tahta Allah. Dari pusat surga, saudara. Dari tahta Allah itu dia mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang di luar kendali Tuhan. Percayalah. Itulah kebenarannya. Kalau kita berani percaya bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, inilah kebenarannya. Dari pusat surga, dia mengendalikan seluruh alam semesta. Sehingga burung di udara itu walau tidak menanam, tidak menabur, dan tidak menyimpan dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Bapa. Walau dua burung pipit itu dua seduit harganya, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kalau kita percaya kebenaran itu, kita harus di dalamnya sungguh-sungguh hidup. Tidak boleh mati. Kita harus menghidupinya. Berani menghidupinya. Saya sangat terinspirasi dengan Ibrani 12, ya. Dia katakan, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Saudara, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk melihat pertolongannya itu datang di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Dan kita tidak pernah lepas dari pandangannya. Yang berasal dari Allah, 1 Yohanes 4 ayat 18. Si jahat tidak dapat menjamahnya, saudara. Mau menghidupinya, jalani, cari itu. Karena kebenaran ini akan membuat kita lega, saudara. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini secara khusus, saya rindu supaya kita benar-benar memperkarakan, ya, kebenaran ini. Ya, ini adalah rencana sentral bagaimana Allah yang agung itu kemudian membuat satu rencana agung di mana Yesus Kristus menjadi korban pendamaian untuk dunia. Tetapi lebih daripada itu, melalui Yesus Kristus yang disebut anak domba, melaluinya kita masuk ke dalam satu rencana yang eksklusif, saudara. Yang eksklusif, ya, di mana kita dapat sungguh-sungguh menikmati bagaimana persekutuan sejati itu dengan Bapa di surga. Nah, malam hari ini saya ingin saudara merenungkan, ya, merenungkan 2-3 ayat ini, ya. Roma 8 ayat 1 berkata, saudara, dan siapa yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Saya balik, saudara, ya, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi orang yang berada dalam Kristus. Nah, setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, mereka ini sungguh-sungguh hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Mereka adalah anak dan mereka dipimpin oleh Roh itu. Mereka lah anak Allah. Ini adalah rencana yang sejak dunia belum dijadikan. Sejak dunia belum dijadikan. Sehingga Efesus 1 ayat 4 berkata bahwa mereka ini telah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Untuk menjadi satu umat, saudara. Satu umat. Untuk menjadi satu jemaat. Satu jemaat. Untuk menjadi satu kelompok yang disebut dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Dan untuk mencapai ini, Allah menyediakan sarananya, saudara. Allah menyediakan sarananya. Hal ini menjadi sangat penting ketika kita membahas mengenai anak domba. Karena ada 2 hal paling tidak. Saudara, di dalam Wahyu 21 ayat 27. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Yaitu Yerusalem baru. Yaitu Yerusalem baru. Karena apa?
Karena setiap orang, kecuali setiap orang, saudara, tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Kecuali setiap orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan anak domba, saudara. Jadi ada kitab kehidupan, ada kitab kehidupan anak domba. Ini sangat menarik, ya. Selama ini kita mungkin tahu mengenai kitab kehidupan, tetapi ada kitab kehidupan anak domba. Dan mundur satu dari situ, saudara, mengenai anak domba, bahwa satu hari nanti dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali, saudara. Dan kita yang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, saudara. Bangkit lebih dahulu. Yang mati di dalam Kristus. Ya, yang mati dalam Kristus bangkit lebih dahulu. Kita yang hidup diubahkan dalam sekejap, saudara. Dan semua ini, saudara, untuk berjumpa dengan sang anak domba itu. Masuk di dalam undangan yang disebut perjamuan kawin anak domba. Saudara, dua peristiwa penting itu. Bahwa ada kitab kehidupan anak domba untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Dan ada pesta perjamuan anak domba. Satu pesta di mana mendahului segala sesuatu. Mendahului segala sesuatu. Nah, malam hari ini sebelum kita membahas itu dalam rangkaian eksposisi kitab Wahyu sampai kapanpun kita berjumpa nanti, saudara, ya. Malam hari ini dibuka, saudara, ya, dengan konsep anak domba. Malam hari ini kita akan masuk di dalam bagian kedua dari pasal 5 dari 22 ayat kitab Wahyu. Sebelumnya saudara sudah mendengar dan sudah mengetahui bahwa nama yang melekat pada Yesus, ya, ada banyak. Ada yang setia, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, ya. Tetapi mulai dalam pasal 5 ini, di bagian kedua, muncul nama yang baru untuknya. Nama anak domba. Dan nama ini untuk selanjutnya, saudara, akan terus dipakai, ya, sampai kita nanti bertemu dalam pembahasan tahta anak domba. Sampai kita akan bertemu dalam pembahasan kitab kehidupan anak domba. Nah, malam hari ini dalam waktu yang singkat, kita punya waktu 30 menit paling tidak, ya. Secara singkat saja kita akan masuk ke dalam setiap pembahasan. Teman-teman, waktu kita berkata, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ada yang mau nyanyi itu? Coba raise hand. Siapa? Coba angkat tangan supaya... Hanya Yesus, hanya Yesus. Silakan. Siapa tadi yang nyanyi? Ibu Mahalina, ya, silakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasihku. Haleluya, ya. Teman-teman, waktu kita bisa dengan sungguh menaikkan pujian itu, ya, maka mari kita sekarang membayangkan Yesus yang mana ini, ya. Yesus yang mana, saudara? Seluruh deskripsi malam hari ini hanya tentang Dia dalam satu nama anak domba, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita dulu mendahuluinya dengan membaca Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai 14. Ya, hanya beberapa ayat, ya.
Mulai dengan ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Wow, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat yang ke-7 dan ke-8, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat yang ke-8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan ribu-ribu laksa. Ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat ke-13 dan yang ke-14. Dan aku mendengar suara semua makhluk yang di surga dan di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 8 pasal ini ya, saya akan membagi di dalam beberapa bagian, saudara. Ya, teman-teman bisa perhatikan dulu supaya bisa mengikuti ya. Jadi saya akan bagi dalam bagian pertama pasal 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Kemudian bagian kedua ya. Bagian kedua pasal 8 ayat 8. Kemudian bagian yang ketiga itu 9 dan 10. Nanti bisa teman-teman capture supaya bisa ngikutin. Kemudian bagian yang berikutnya itu adalah ayat 11 dan 12. Kemudian bagian yang berikutnya adalah (13 dan 14). 13 dan 14, oke? Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian ya, teman-teman ya. Silakan di-capture. Nah, teman-teman, kita akan masuk dalam 5 bagian ini dalam 30 menit. Jadi 6 menit satu bagian, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yakinlah kebenaran itu. Yesaya 55 berkata, seperti hujan yang turun, tidak akan kembali ke situ. Tidak akan kembali ke langit. Tetapi dia akan mengairi, memberikan pertumbuhan, membuatnya subur tanah-tanah di bumi. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan pernah kembali. Tetapi akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil, saudara. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu ya dan amin. Dialah petunjuk kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan tadi ya, di dalam Wahyu ini sudah masuk ke dalam topik mengenai anak domba. Ya, minggu kemarin kita bahas mengenai ayat pertama ya sampai ayat yang kelima. Ya, pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, malam hari ini ayat yang ke-6 sampai 14. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, pasal 4 sebelumnya, pasal 4 ya, itu pertama kali muncul ya, keadaan mengenai tahta Allah.
di sekeliling tahta itu ada keempat makhluk. Itu ada kerubim, ya, keempat makhluk. Kemudian mereka memuji Allah karena kekudusan dan kekekalan Allah, keempat makhluk ini. Mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Mereka memanjatkan kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur. Keempat makhluk, kerubim itu. Demikian juga kan, di sekeliling tahta itu ada ke-24 tua-tua. Ya, kalau itu menjadi persegi, maka setiap sisi ada 6. Ya, kalau kita membayangkan berarti keempat makhluk ini juga ada di keempat sisi. Jadi di keempat sisi ada 7, saudara. Jadi kebayangkan menjadi sempurna lagi semua sisi itu. Jadi ada 6 tua-tua, ya, ada 6 tahta untuk tua-tua, dan kemudian ada 1 tahta untuk makhluk, yaitu kerubim ini. Nah, mereka memuji Tuhan, ke-24 makhluk itu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini saya mungkin nanti Bu Nur, Bu Esther lihat. Ini ada 5 puji-pujian di dalam kitab Wahyu ini di sekitar tahta. Ini menarik kalau kita jadikan satu lagu wajib di dalam IWF, ya, Intimate Worship Festival yang kita lakukan setiap 100 hari ini. Menarik, ya. Jadi ada lagu yang disampaikan oleh keempat makhluk, ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ada banyak ada banyak melodinya gitu ya, dengan syair yang sama. Kemudian ke-24 makhluk menyanyi, ya Tuhan dan Allah kami. Ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak terima pujian. Ya, atau dengan melodi atau note yang lain gitu ya. Itu saudara 2 pujian yang ada di tahta di pasal 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, masuk di dalam pasal 5 ada 3 lagu tambahan, saudara. Ada 3 pujian tambahan. Nanti kita akan pelajari di bagian ke-3, ke-4, ke-5 dari ke-5 bagian yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, ada 5 bagian malam hari. Bagian ke-3, ke-4, ke-5 itu ada masing-masing ada pujian. Nah, saudara, di dalam pasal 5 ini, ya, di dalam pasal 5 ini, tiba-tiba terjadi, saudara, yang menjadi fokus itu adalah anak domba. Di pasal 4 yang menjadi fokus adalah Allah, ya, yang duduk di pusat surga, saudara. Dia memerintah. Nah, di pasal 5 ini masuk ke dalam satu dimensi, yaitu anak domba yang menjadi pusat. Nah, tetapi ada yang menarik. Dia berdiri di tengah-tengah tahta, saudara. Ya, bagi anak domba ini dipanjatkan puji-pujian juga. Ya, tadi di pasal 4 itu kita lihat 4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu memuji Allah, yaitu yang maha kuasa, yang putih, yang lanjut usianya. Nah, ya, yang lanjut usianya itu merujuk kepada Bapa di dalam kerajaan saudara. Tetapi di pasal 5 ini Bapa sendiri yang memberikan otoritas itu kepada anak. Nah, kita udah bahas ya bagian pertama minggu lalu ya. Di tangan kanan Allah yang maha kuasa, ya, yang lanjut usia itu, ya, dia memberikan kepada anak domba, ya, yaitu apa? Gulungan kitab, dan dialah yang dapat membuka materainya. Nanti kita akan bahas tuh, mulai nih pasal 6 nanti kita materai satu persatu dibuka, ya. Nah, untuk masuk ke sana, anak domba yang menjadi sentral untuk pasal-pasal selanjutnya sampai terakhir, ini kita bahas di sini. Saudara ya. Nah, 3 kali berturut-turut ya, semua penghuni surga dengan penuh sukacita memuji anak domba, ya. Nah, kita akan lihat ini ya di bagian ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama, saudara, itu ke-4 makhluk dan ke-24 tua-tua. Mereka menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan, dikatakan nyanyian baru. Dan yang kedua adalah para malaikat, only angels, ya, para malaikat yang tak terhitung jumlahnya, berlaksa-laksa, menyanyi dengan suara keras memuliakan anak domba. Yang ketiga,
Dikatakan segala ciptaan, burung-burung, ya, manusia di bumi, ya, di seluruh jagat, malaikat di surga juga. Jadi segala ciptaan, ya, itu memuji Tuhan yang duduk di atas, memuji anak domba yang duduk di atas tahtanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam bagian pertama, ya. Malam hari ini kita mulai dengan ayat 6 dan ayat yang ke-7, ya. Dikatakan demikian, maka aku melihat, ya. Yohanes melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah ke-24 tua-tua itu, berdiri, saudara, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, saudara, subjek kalimat ini adalah anak domba. Kalau kita ingat, ya, kalau kita ingat di ayat 1 sampai 5, subjeknya adalah singa dari Yehuda atau tunas Daud, ya. Di sini yang menjadi pusat adalah sang anak domba, ya. Nah, anak domba di sini menyimbolkan, saudara, sebagai anak domba yang disembelih, dikatakan, ya, pada hari raya Paskah, ya. Anak domba yang disembelih pada hari raya Paskah. Saudara tahu artinya itu, ya. Ini penting sekali, saudara. Penting sekali. Ini anak domba pada hari Paskah, saudara. Ingat, ya. Ya, Passover, ya. Pada di Keluaran ya 12 di masa kehidupan orang Israel, saudara, darah anak domba ini harus dibubuhkan di sisi-sisi pintu, saudara, di ambang atas rumah orang Israel, sehingga apa? Malaikat maut akan pass over, melewati, saudara, rumah mereka dan membiarkan anak sulung mereka tetap hidup. Betapa pentingnya, saudara. Ya, anak domba ini juga menyimbolkan anak domba yang dibawa ke pembantaian, ya, dan diremukkan karena pelanggaran umatnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang menjadi sesuatu, ya, sesuatu yang benar-benar melukiskan apa yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya sekarang. Karena kalau kita bicara mengenai anak domba yang dibawa ke pembantaian, saudara, sudah disembelih, dia sudah menebus. Nah, kita sudah ditebus, saudara. Nah, mari kita mengerti apa arti, ya, simbol anak domba ini. Kenapa menjadi anak domba? Oke. Saudara lihat di layar di Yesaya 53, ya, ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara bisa lihat, ya, dianiaya, membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi bukan figuratif, ya, saudara, ya, sorry, ya. Jadi lambang, ya, simbol anak domba yang dipakai di sini adalah sesungguhnya, ya, memperlihatkan bahwa sungguh-sungguh dia tidak dapat melakukan apa-apa, sampai dikatakan di bagian selanjutnya, keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, terbayang, ya. Bahkan dikonfirmasi, ya, itu ayat yang sama, itu diambil di Kisah 8 ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Ya, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Nah, saudara, anak domba dipakai menjadi sesuatu yang seolah-olah lemah, ya, menarik, ya, keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Dikatakan di ayat sebelumnya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi satu clue yang membawa kita masuk di awal, bahwa memang yang seolah-olah kelemahan di mata manusia, inilah yang menjadi kemenangan. Yang berakhir dengan kematian, itulah yang menjadi kemenangan.
saudara, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat, dan ini kita dapat bisa ambil, ya, menjadi kalau dikatakan Yesus itu sudah menang, maka kita juga menang. Tapi bagaimana untuk jadi menang? Ikuti cara Yesus menang, itu ya, saudara. Waktu Yesus mati, iblis kalah, saudara. Ya, waktu Yesus menyelesaikan seluruh prosesi dari Getsemani ke Kalvari, iblis kalah. Dari mata manusia, Yesus kalah. Tetapi sesungguhnya di dalam kekalahan yang menurut manusia itu, iblis kalah, saudara. Di dalam kekalahan yang menurut manusia kalah itu, iblis kalah, saudara. Dan Yesus menang, saudara. Nah, ini yang dapat kita juga lihat bahwa, wow, kalau kita mau menang, kita harus melihat bagaimana Yesus kalah. Ada simbol, ya, ada simbol yang dipakai, itu anak domba yang menuju ke pembantaian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis juga memakai kata anak domba ini 2 kali, saudara, di dalam tulisannya, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36, ya, 36, ya, dan 36. Ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ya. Jadi Yohanes Pembaptis juga memakai, juga bahkan Petrus, saudara. Petrus juga memakai, menyebut orang tebusan yang telah dibebaskan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, 1 Petrus 1 ya, ayat 18 dan 19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan cara yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, teman-teman, dari sini boleh nih, ya, ada pelajaran, ya. Jadi teman-teman kan biasa nih sering pakai kata-kata darah Yesus, ya kan? Nah, jadi kita bisa nih memiliki satu orientasi ini sekarang dari kitab Wahyu. Kita tahu bahwa ya, darah anak domba itu menjadi sentral di dalam tahta kemuliaan itu, karena hanya anak domba yang rela mengalami kekalahan, yang rela mengalami aniaya, dialah yang menjadi menjadi penebus untuk orang-orang berdosa. Dialah yang menebus orang-orang berdosa sehingga dia menjadi layak, saudara. Nah, jadi kata kunci dengan anak domba ini adalah dialah yang dihina, dianiaya, yang disembelih, saudara. Sampai kata itu ya, dianiaya, dianiaya, ditindas dan disembelih. Dia juga lah yang bisa layak. Yang bisa layak. Untuk apa? Untuk membuka gulungan kitab itu, di mana kitab itu isinya adalah rencana Allah untuk penebusan umatnya yang sebelum dunia dijadikan, dan rencana penghakiman Allah untuk seluruh umat manusia. Harus ada satu pribadi yang namanya anak domba dan punya karakteristik dianiaya, ditindas, disembelih, mati tapi menang. Itu ya, saudara, dapat dari situ. Sehingga darah. Jadi saudara kalau bilang darah Yesus, ingat itu. Darah Yesus membungkus aku. Iya, ingat kata itu. Bahwa itu adalah apa? Simbol kemenangan. Kenapa? Hanya itu yang layak. Yang layak diangkat oleh Tuhan. Ingat, yang bisa membuka gulungan itu. Gulungan itu adalah figuratif dari rencana penebusan Allah untuk umatnya sebelum dunia dijadikan. Dan rencana penghakiman Allah untuk seluruh dunia, mengakhiri dunia yang pertama dan bumi yang pertama untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, bagaimana mungkin ya kita bisa melihat sesuatu yang baru kalau
tidak ada anak domba yang menebus, yang mampu untuk menerima gulungan kitab itu dari tangan Allah, tangan kanannya. Ya, wah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut ya. Tuh, waktu jalan terus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, anak domba ini berdiri, saudara ya, seperti telah disembelih dikatakan ya. Tadi di bagian kedua ya, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, yaitu di tengah-tengah ke-24 tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Tubuhnya tercabik, tetapi sudah sembuh dan bisa berdiri. Nah, itu artinya apa? Kitab Wahyu ini bukan bicara mengenai apa yang akan datang saja, tetapi juga apa yang sudah terjadi. Gitu ya, yang sudah terjadi. Nah, jadi Yohanes melihat tercabik tetapi sudah sembuh. Nah, dia juga bisa berdiri. Ya, biasanya kalau teman-teman ingat ya, di Laodikia kan Yesus berkata, "Sampaikanlah kepada mereka ya, bahwa mereka akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku seperti aku duduk bersama Bapakku di atas tahta." Duduk. Kalau di sini saudara, dia berdiri, saudara. Dia berdiri. Berdiri untuk apa, saudara? Untuk mengambil gulungan kitab. Ya, untuk mengambil, untuk menyambut, saudara, supaya karya penebusan umatnya itu digenapi, saudara. Ya, kalau kita bicara kemarin itu ya, Paulus menulis sampai waktu kegenapan itu terjadi. Saya langsung ingat keadaan ini. Wah, di tahta itu terjadi prosesi yang namanya waktu penggenapan itu terjadi. Itu adalah, nah, apakah itu sudah terjadi? Saudara, sudah terjadi. Itulah yang dilihat oleh Yohanes, ya. Makanya Yesus sudah dimuliakan. Ya, nah apa dong yang akan kita sambut? Kita akan menyambut dia menyatakan kemuliaannya dan kita turut dalam kemuliaannya itu. Nah, saudara, anak domba ini berdiri di tengah-tengah tahta, ya, yang telah disembelih dan sudah menang, saudara. Ya, nah bagaimana kita membayangkan posisi Yesus yang berdiri di tengah-tengah tahta ini, yaitu di tengah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua? Ya itu tadi ya, bahwa dia sedang ingin mengambil ya gulungan kitab itu yang berisi rencana Allah. Nah, saudara, di bagian terakhir ayat ini dikatakan bertanduk 7 dan bermata 7, saudara. Ya, jadi anak domba ini bertanduk 7 dan bermata 7. Bicara mengenai apa? Tanduk bicara mengenai lambang kekuatan. Dan dengan kuasa ini Yesus sebagai raja di atas segala raja memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Ya, dengan ketujuh tanduk ini dia memiliki otoritas untuk memerintah surga dan bumi. Teman-teman mungkin ingat ya ayat itu ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau membaca Matius 28 ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalau ingat saudara, renungkan bagaimana peristiwa di atas tahta, saudara. Dia dikatakan ada anak domba berdiri mau mengambil gulungan kitab dan dikatakan bertanduk 7, bertanduk 7, saudara. Bertanduk artinya dia adalah lambang kekuatan yang artinya otoritas itu diberikan kepada dia, saudara. Ya. Jadi kita bisa menyelami kebenaran itu semakin kuat ya ketika kita masuk di dalamnya ya, terhisap di dalamnya ya. Nah, Yohanes 17 ayat 2 juga mencatat, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi otoritas dia terima, saudara. Dia bertanduk 7, terus dikatakan dia bermata 7. Dengan pandangan mata, jadi bermata 7, saudara, itu pandangan sempurna. Dengan pandangan mata yang sempurna, bermata 7, Yesus dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta. Tidak ada hal yang lepas dari perhatiannya. Saudara sakit, saudara lemah, saudara difitnah, saudara dibully, saudara dalam kekurangan. Hey, ada Yesus anak domba yang bermata 7 katanya. Ya, baca itu, bermata 7. Ya, tidak ada yang lepas dari perhatiannya. Ya, tidak ada yang lepas, saudara. Karena itu Yesus mengetahui dan memiliki ketajaman dan pemahaman yang sempurna. Inilah mata Tuhan itu, ya, yang menjangkau seluruh dunia. Kalau teman-teman sering baca ya, 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Saudara ya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Amsal 15 ayat 3 katakan, mata Tuhan ada di segala tempat, saudara ya, mengawasi orang jahat dan orang. Jangan pernah ragu
Ya, jangan pernah ragu, ya. Jangan sesat, saudara. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Bahkan di Yeremia 16:17 dikatakan, sebab aku mengamati segala tingkah, saudara, mengamati segala tingkah laku mereka semuanya. Ya, dan kedua, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Yang ketiga, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mata Tuhan, ya, ada mata Tuhan, ya, yang tertuju, yang tidak luput, ya, memperhatikan setiap kita, ya. Nah, Yohanes menjelaskan arti kata 7 mata ini, saudara, ya. Mereka adalah ketujuh, dan disambungkan, ya, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ya, bukan berarti roh itu ada 7, saudara, ya. Tapi ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, ya. Mereka adalah ketujuh, ya, ketujuh roh, ya. Allah atau Bapa, ya, dan Yesus Kristus itu mengutus Roh Kudus, ya, pergi ke seluruh bumi, ya, untuk menginsafkan manusia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Jadi Yesus harus tetap ada di surga. Kemarin Pak Weli bahas itu, ya, Kisah Para Rasul 3. Tetapi ada Roh Kristus. Itulah ketujuh roh Allah itu, ya. Jadi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ini untuk memperkenalkan anak Allah, ya, dan berita penebusan ke seluruh dunia, ya. Bagian ini secara tidak langsung merujuk pada apa? Ada pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul itu, ya, di hari Pantekosta, ya. Nah, itu terjadi, itu sudah terjadi, ya. Jadi Yohanes Pembaptis menjelaskan arti 7 mata ini. Mereka adalah ketujuh roh Allah yang Yesus utus, di mana angka 7 menunjukkan angka yang sempurna, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ayat yang ke-7 ditutup dengan, lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang maha kuasa, yaitu yang lanjut usia, Allah Bapa, itu yang duduk di atas tahta itu. Jadi anak domba menghampiri. Kenapa dia berdiri untuk menghampiri Allah yang duduk di atas tahtanya? Ia berjalan menuju tahta setelah sebelumnya dia berdiri di tengah-tengah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua yang mengambil kitab itu, saudara. Dari tangan Allah. Gulungan kitab itu diserahkan kepada anak domba oleh Allah sendiri. Yang artinya bahwa otoritas itu diserahkan kepada Dia. Ya, di dalam kitab, gulungan kitab itu, untuk membuka materainya. Kita akan lihat itu, materai satu persatu akan dibuka, saudara. Makanya memang kitab Wahyu ini ada di antara, ya, apa yang sudah digenapi dan apa yang akan digenapi. Nah, kita akan melihat ada di mana waktu di mana kita ada, ya, kira-kira nanti kita akan lihat di pasal mana nih kita sedang ada sekarang sebenarnya. Walaupun, saudara, tidak dalam kerangka berurutan, tetapi kita bisa melihat, ya, ada juga selip-selipan di antara pasal, tetapi kita bisa, ya, pengurapan itu cukup untuk kita bisa ketahui, ya. Nah, jadi anak domba diberikan kuasa untuk membuka materainya. Itu yang akan kita lihat. Nah, kita masuk ke pasal 8 sekarang, ya, di bagian kedua, saudara. Kita punya beberapa menit lagi. Saudara, dikatakan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah, dikatakan apa, saudara? Itulah doa orang-orang kudus. Ini sangat menarik, saudara, ya. Keempat makhluk dan ke-24 tua-tua adalah representasi para malaikat dan orang-orang yang telah ditebus, saudara. Ya, ditebus, telah ditebus, redeem. Makanya, saudara, persekutuan kita ini disebut redeem worship. Itu penyembahan orang-orang yang sudah ditebus. Ya, redeem orang yang sudah ditebus. Ya. Nah, mereka tersungkur menyembah Yesus. Mereka tersungkur, saudara. Sang anak domba itu, ya, dialah satu-satunya pribadi yang layak dan dapat mengambil gulungan kitab itu dan membuka materainya. Jadi mereka tersungkur, mereka mengakui kuasa otoritasnya. Mereka bersorak karena isi hati, isi dari gulungan kitab itu dinyatakan. Mereka bergembira, ya, karena rencana dan tujuan Allah akan digenapi yang belum digenapi. Mereka bersuka karena apa? Sudah ada penyelamatan umat tebusannya, saudara. Nah, dalam Wahyu 4 ayat 10, ya. Kalau saudara masih ingat kita bahas itu, ya. Kedua tua-tua itu menyembah Tuhan. Mereka apa, saudara? Ingat?
Mahkota yang mereka diberikan itu mereka lemparkan, saudara. Mereka lemparkan, ya, mahkota itu. Ya, sambil memuji, ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak menerima puji-pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, prophetic message dari sini, saudara, adalah sering kita datang kepada Tuhan untuk menyembah. Sering kita datang kepada Tuhan untuk menyembah. Mungkin ini menjadi feedback juga gitu ya bagi kita gitu ya di dalam intimate worship festival yang kita lakukan. Tua-tua itu datang menyembah, itu melemparkan mahkotanya, saudara. Mereka tersungkur untuk menyembah. Ya, kita sering datang pada Tuhan menyembah Tuhan, nggak lepas mahkota, saudara. Mahkota bicara mengenai posisi, kekuasaan, kekayaan, kekuatan, mungkin kegantengan, kecantikan, mungkin skill, kemampuan, apapun yang kita miliki. Saudara, untuk datang menyembah kepada Tuhan, mahkota harus dilempar, saudara. Untuk datang menyembah kepada Tuhan, semua mahkota harus dilempar. Ini adalah berita dari tahta. Ini adalah berita dari tahta kerajaan. Bahwa orang-orang yang mau datang menyembah Tuhan harus melemparkan mahkota. Setiap mahkota yang kita miliki harus dilemparkan. Kita harus datang seperti anak domba ke pembantaian, saudara. Karena seperti itulah Yesus datang untuk menerima kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, relakan dirimu untuk rendah hati. Relakan dirimu untuk kehilangan. Relakan hatimu untuk dikosongkan, saudara. Katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Dan kemudian bangkitkan imanmu dan katakan, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, gairah surga yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Jadi hanya Engkau yang menjadi hasratku. Datang menyembah kepada Tuhan, lepaskan setiap mahkota, saudara. Hanya Engkau yang menjadi hasratku. Sehingga saudara bisa dengan kuat berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, aku tidak punya apa-apa yang lain. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, pada saat makhluk-makhluk ini menyembah dan ke-24 tua ini menyembah, mereka pakai kecapi, saudara. Kecapi. Itu adalah lambang bahwa, saudara, mereka adalah imam. Imam, ya, para imam ini memegang kecapi dalam ibadah, saudara ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya cerita-cerita di dalam Tawarik gitu ya, dicerita imam. Nah, ini adalah tugas keimaman itu terlaksana, digenapi, saudara. Bahwa tugas keimaman, saudara sebagai imam yang rajani itu digenapi, saudara, di sekitar tahta Allah, ya. Kecapi, ya. Dan kemudian mereka yang memainkan kecapi, seluruh makhluk menyembah. Kemudian di situ dikatakan ada cawan emas, saudara. Allah memerintahkan, saudara, cawan emas. Allah memerintahkan orang Israel membuat cawan dari emas murni untuk ibadah di bait suci. Bahkan cawan itu juga dipakai di bait Salomo. Cawan ini dipakai untuk menyimpan kemenyan, saudara. Nah, itulah dikatakan, itulah, saudara, doa orang-orang kudus. Apa artinya, saudara? Apa artinya? Yohanes menafsirkan ini seperti Daud dalam Mazmurnya berkata, biarlah doaku adalah bagianmu seperti persembahan ukupan. Ada kemenyan di atas cawan emas, saudara. Di depan tahta, saudara. Selama waktu saat menyembah, saudara. Waktu mereka tersungkur, ada cawan, saudara. Doa ini adalah doa orang-orang kudus yang telah dikuduskan, saudara, melalui penebusan darah anak domba. Dan saudara tahu apa tidak? Bahwa dari tempat ini sekarang ini, saudara sedang memerintah melalui doa-doamu yang sampai ke tahta Allah.
itu ditampung di atas cawan emas seperti kemenyan di hadapan tahta. Saudara, sejak sekarang ini engkau adalah imam. Engkau adalah orang-orang yang berdoa. Dan doamu itu sampai engkau memerintah dari tahta melalui doamu. Sehingga kalau di dalam doa engkau berdoa kepada Tuhan, doamu itu adalah perintah saudara dari surga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mudah-mudahan ini adalah penyingkapan firman yang saudara bisa dapat. Ketika doamu itu naik ke surga, sebagai orang-orang kudus, maka itu adalah kemenyan di atas cawan emas yang menjadi perintah saudara untuk seluruh jagat dan semesta. Sehingga waktu engkau berkata, setiap penguasa penghulu pemerintah, setiap roh-roh jahat, engkau terlepas, terbelenggu, terikat, dan dipatahkan dalam nama Yesus. Dari sorga saudara, terlaksana. Engkau imam. Baca ayat ini, renungkan ayat ini, ya. Wahyu 5 ayat 8, ya. Itulah doa-doa orang kudus. Ada cawan emas, di atasnya ada kemenyan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ke bagian yang ketiga, ya. Mudah-mudahan kita punya waktu sedikit karena ini kaitannya dengan puji-pujian. Ada apa yang terjadi, ya, di atas tahta itu, saudara, ya. Wahyu 5 ayat 9 dan 10, saudara. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Wow, this is a new song, saudara. Nyanyian baru, saudara. Ini adalah pujian pertama, saudara, dari 3 pujian yang saya maksudkan di dalam pasal 5 ini. Saudara, 2 nyanyian ada di pasal 4 di tahta, 3 nyanyian ada di pasal 5, saudara. Ada 3 nyanyian. Nyanyian yang pertama, ya, ini di ayat 9 sampai 10, saudara. Ya, dikatakan engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, saudara, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Raja di bumi, saudara, jadi bisa mengerti di sini. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi karena melalui doa-doa saudara di atas cawan emas kemenyan itu, saudara memerintah dari tahta Allah. Bapa di dalam kerajaan surga lah yang benar-benar berdiri teguh di atasnya dan melihat segala sesuatu, dan sang anak domba yang duduk, ya, di tahta itu akan memerintah dari sana, saudara, ya. Nah, nyanyian ini, saudara, nyanyian baru ini, nyanyian yang berbeda dengan nyanyian yang biasa. Ya, saudara tahu bahwa nyanyian-nyanyian di kitab Mazmur itu adalah nyanyian berkata bahwa seluruh ciptaan, ya, adalah karya yang maha kuasa, ya. Tetapi nyanyian di sini bicara mengenai nyanyian penembusan umat Allah melalui karya sang anak domba Yesus Kristus, ya. Jadi marilah kita ada Bu Esther, ya, ada Bu Nurlela, ya, teman-teman pemandu, ya, bisa melihat ini, ada Pak Weli, ya, bahwa nyanyian baru, saudara, nyanyian baru di dalam tahta itu berbeda, saudara, ya. Ini adalah nyanyian dari tahta. Ya, nyanyian penyembahan, saudara. Ya, nyanyian penyembahan, yaitu nyanyian yang karena penebusan umat Allah, saudara, oleh sang anak domba itu. Jadi mari kita masuk ke dalam irama yang baru, saudara. Itulah nyanyian yang baru disebut dia. Dan mereka menyanyikan nyanyian yang baru, saudara. Kalau perhatiin, ya, satu nyanyian yang baru, saudara. Ya, satu nyanyian yang baru. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, ya, di bagian siapa yang ditebus dalam nyanyian baru ini? Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di sini kita bisa baca, saudara, ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini yang saya jelaskan, ya, bahwa orang yang ditebus, ya, sang anak domba itu dialah yang disembelih dan untuk menebus umatnya. Jadi saudara bisa lihat bahwa dialah yang menebus, ya. Dia merelakan dirinya, ya, lambang kerelaan Kristus untuk menebus. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, redeem dari cara hidupmu yang sia-sia dan kamu warisi dari nenek moyang, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita sudah bahas tadi, ya, bahwa ada darah Kristus. Nah, saudara perhatiin kalau di Efesus 1 ayat 4, ya. Sebab di dalam Dia, Yesus sang anak domba itu, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita
kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan oleh darah Kristus, saudara. Oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus, saudara. Kita menjadi tak bernoda dan tak bercacat. Kita dipilih untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, Yesus telah membeli mereka, yaitu umat, gereja, orang-orang kudus, jemaatnya dengan darah yang mahal untuk memiliki persekutuan sejati dengan Dia. Makanya Paulus berkata, rahasia ini besar. Besar sekali. Karena ini bicara mengenai persekutuan yang sejati. Persekutuan yang sejati, ya. Nah, saudara, kita lihat ayat yang 10 ini yang menjadi sangat kunci juga, saudara, ya. Dia katakan tadi apa, saudara? Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Saudara, menjadi satu kerajaan. Ketika kita ada di tengah dunia ini, saudara ada di dalam satu kerajaan, ya. Bagian yang paralel, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, Wahyu 1 ayat 6, juga nanti dicatat di Wahyu 20 ayat 6, kita menjadi satu kerajaan. Kalimat ini menjelaskan bahwa Sang Anak Domba Yesus Kristus telah membuat mereka, yaitu tadi jemaatnya, umatnya, gerejanya ini menjadi umat-umat pemenang, yaitu menjadi imam di dalam kerajaan itu. Ya, mereka telah menjadi imam, saudara. Artinya mereka bahkan memerintah dunia melalui doa-doa, saudara. Ya, dari tempat yang maha tinggi. Nah, bagian keempat itu kita masuk ke lagu yang kedua, saudara. Ya. Tadi nyanyian yang pertama, ya, nyanyian baru, yaitu nyanyian yang pertama. Nah, di bagian yang kedua ini, Wahyu ayatnya yang ke-11 dan 12, ada kelompok yang kedua, saudara. Ya, tadi kelompok yang pertama masih ingat? Mereka adalah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Nah, sekarang saudara, maka aku, ini nyanyian kelompok yang kedua, ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat, saudara, perhatiin ya. Banyak malaikat. Nah, ini malaikat, saudara. Jadi nyanyian yang kedua dalam pasal 5 itu adalah malaikat, ya. Mereka adalah malaikat, ya. Yang makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Teman-teman perhatiin, di sini ada 7 kata nih. Kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Kelompok kedua ini mewakili, ya, kelompok kedua ini yang memuji anak domba ini, saudara, adalah malaikat di sekeliling tahta. Ya. Di sekeliling tahta ada malaikat, dikatakan berlaksa-laksa, beribu-ribu, ya. Nah, saudara, angka 7 di sini adalah satu angka kesempurnaan, ya. Pujian para malaikat ini unik karena tersusun dari 7 rangkap, ya. Pujian terdiri dari 7 hal, saudara. Lambang kesempurnaan. Nah, kalau kita lanjut ya di bagian akhir, yaitu ayat yang ke-13 dan 14, ya. Nah, ini adalah kelompok yang ketiga. Ya, ini adalah nyanyian yang ketiga oleh kelompok yang ketiga. Ya, siapa mereka? Maka aku mendengar semua makhluk yang di sorga, saudara. Jadi keempat makhluk, ke-24 tua-tua, para malaikat, dan yang di bumi, ada tambahannya, saudara, sini. Dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, saudara, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, kalau ingat, keempat makhluk ini berkata, keempat makhluk ini, kerubim ini, dia yang mengawali penyembahan kepada Allah, ya. Mereka yang mengawali, kan? Nah, mereka yang mengawali. Kemudian diikuti ada 24 tahta. Itu di pasal 4. Di pasal 5 ini, itu ada pujian nyanyian baru oleh apa? Oleh keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Kemudian dilanjutkan oleh nyanyian baru yang kedua oleh para malaikat. Nah, nyanyian baru yang ketiga dinyanyikan oleh seluruh, katanya, makhluk surga dan yang di bumi. Saudara, ya. Dan setelah dinyanyikan, keempat makhluk ini menutup. Keempat makhluk itu, kerubim ini, mengatakan amin.
Amin gitu. Tadinya mereka was-was, tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu. Ceritanya berakhir di sini malam ini, saudara, dalam eksposisi pasal 5 ayat 6 sampai 14. Karya itu selesai, ada anak domba yang dapat membuka gulungan kitab itu. Ya, anak domba, puji-pujian bagi namanya. Haleluya. Saya mau memutarkan satu video, saudara, yang mengatakan salah satu syair mengenai nyanyian pujian anak domba itu. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Saudara, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ayo, ini ada menjadi lagu. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba Amin. yang duduk di tahta. Silakan. Haleluya. 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 Inilah pujian kita. Bagi anak Hadirilah bagi anak domba, saudaraku. berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Mari puji Tuhan. Haleluya. Engkau di atas tahta, engkau melihat setiap pergumulan, setiap doa-doa yang dipanjatkan ke tahtamu. Engkau melihat dari tempat kudusmu setiap teman kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang terpapar COVID-19. Malam hari ini kami tahu bahwa dari tahta Allah ini ada perintah oleh imam-imam. Jadi kami yang menaikkan doa-doa kami kepadamu, Tuhan, angkat penyakit mereka, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka melihat kuasa darah Yesus terjadi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, setiap virus bakteri COVID-19 akan hancurkan dalam nama Yesus di dalam setiap anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, tapi kalau saya Amin, amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap firman kebenaran yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Kami menjadi sama dengan atmosfer kemuliaan Kristus. Ketika kami di dalamnya terhisap dan kami menikmati kebenaran itu, kami menjadi satu di dalamnya. Kami adalah sekutunya di dalamnya. Kami percaya Tuhan, bahwa dari tempat tahta-Mu yang maha tinggi, yang agung mulia itu, kami menikmati kekuatan Tuhan, yaitu otoritas ilahi atas segenap semesta ini. Apapun yang terjadi di bumi ini,
Engkau sedang mengendalikannya. Dan kami umat-Mu, yaitu orang-orang yang Engkau tebus, yang Engkau redeem Tuhan, yang Engkau tebus. Ada doa-doa kami yang menjadi kemenyan di atas cawan emas itu, yang adalah doa-doa kami. Kami memerintah Tuhan dari tempat itu Tuhan, yaitu supaya setiap perkara-perkara yang kami ikat di bumi terikat di surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuk di dalam Intimate Worship Festival malam hari ini. Kami tahu kebenaran, untuk itu kami mau hidup di dalam kebenaran. Karena di dalamnya kami akan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya sejati. Di dalam nama Yesus, Sang Anak Domba itu, Raja di atas segala raja itu, aku mengucap syukur, kami mengucap syukur. Karena kami tahu Allahku hidup, Allahku telah memerintah, Allahku telah memegang gulungan kitab itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk menjemput kami kembali, supaya di mana Dia berada, di mana Yesus berada, kami berada bersama-samanya. Haleluya, haleluya. Amin.